dengan keterlibatan dari komunitas ini ya kita tidak kita pastikan bahwa tidak ada nilai politik di dalamnya Sultan ya. Betul Sultan. Jadi gini, sekarang sebenarnya komunitas ini ternyata mencintai adat budaya sejarah. Mereka ketika gabung dengan kita mereka tahu oh ada ini ya, oh begini ya. Jadi mereka kemudian merasa bagian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka adalah masyarakat Kota Palembang yang memiliki komunitas yang merupakan bagian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi isu yang beredar Sultan juga mau arah ke pencalonan wali kota juga kan? Atau jangan-jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 Maret 2022, Kesultanan Palembang Darussalam menginjak usia ke 356 tahun. Dan hari ini kita secara spesial juga mengundang Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Raden Muhammad Pawas Diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap sehat ya, Sultan? Alhamdulillah. Meski katanya ya sekarang ini udah meningkat ke booster juga nih, ke Omicron itu, Sultan. Tapi sudah divaksin, Sultan? Sudah vaksin, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya saya ngucapin dulu nih, Sultan. Selamat ulang tahun yang ke-356 tahun. Kesultanan ya. Kesultanan Palembang Darussalam. Iya. Mungkin untuk tahun ini sendiri ada kegiatan seperti apa nih? Jadi alhamdulillah pada tahun 2022 ini banyak sekali komunitas yang ingin bersama-sama merayakan ulang tahun Kesultanan ini. Jadi Kesultanan ini memang bukan hanya milik kami, tapi ini milik kita bersama. Makanya pada tahun ini kita bikin beberapa agenda untuk Kesultanan. Dimulai dengan tanggal 3 itu kita ziarah bersama dahulu. Kita bersyukur kepada Allah bahwa sudah ada Kesultanan yang menerapkan atau menjadikan karakter masyarakat Palembang, Sumatera Selatan juga pada umumnya, yaitu nikmat mengkafahkan nilai Islam pada masa itu. Sehingga bisa kita rasakan sampai sekarang nilai-nilai daripada Kesultanan Palembang Darussalam tetap dilaksanakan dan juga dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi karena itu banyak sekali masyarakat yang ingin juga berpartisipasi. Karena kalau kita ini kondisi sekarang ini sedang kurang baik berkumpul bersama, makanya kita pecah kegiatan-kegiatan berdasarkan komunitasnya. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang beda hari seperti itu. Betul. Jadi event-eventnya itu sesuai dengan komunitas yang ada kayak gitu. Tapi kita juga kalau berharap misalnya ada boleh berkumpul besar, kita juga ingin ada kegiatan besarnya. Cuma karena kita kondisinya pandemi, kita sesuaikan dengan komunitas-komunitas. Jadi makanya banyak kegiatannya gitu. Iya. Nah, setelah ziarah tadi, selanjutnya apa nih? Jadi kalau kemarin yang kita sudah laksanakan adalah pertama adalah ziarah dahulu pagi-paginya pada tanggal 3 Maret dan kemudian sorenya kita bikin launching bulan budaya Palembang Darussalam. Jadi kita membuat bulan budaya Palembang Darussalam ini selama bulan Maret, dari awal sampai akhir Maret. Dimana kalau awal seperti kita ziarah, launching di situ juga kita mengadakan juga launching putra putri Palembang Darussalam. Nah, itu tujuannya supaya kita ada regenerasi. Betul. Bukan hanya kami aja. Jadi ada yang dilaksanakan oleh internal kita atau komunitas yang memang sudah tergabung di Kesultanan. Ada juga seperti putra putri budaya Palembang ini adalah untuk memancing minat generasi muda supaya mengembangkan kembali nilai-nilai budaya. Dan bedanya mungkin lebih banyak nilai budaya ataupun karakteristik adat istiadat yang disusupkan pada pemilihan putra-putri ini dibandingkan dengan ke putra-putri atau pigeon yang lain. Jadi ini mungkin nanti
ada ceritanya lain lagi ya, ada timnya yang lain. Baik, baik. Nah, kemudian setelah itu, setelah launching dan potong kue lah, potong nasi minyak, kita angkatnya ini nggak potong kue. Jadi setelah itu kita mulai beranjak akan ada seminar dahulu, ada seminar perjuangan Kesultanan Palembang Darussalam, itu yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Palembang, himpunan mahasiswa Palembang Darussalam ya, akan ada itu. Terus ada juga yang akan kemudian ada simposium mengenai Benteng Kota Besar. Terus ada juga nanti simposium juga atau seminar mengenai perekonomian Islam di Palembang. Nah, jadi untuk yang itu aja udah ada 3 untuk seminarnya aja. Dan itu semuanya berbeda komunitas. Nah, kita udah bilang, jadi sudah saya bilang bahwa sini bukan hanya kesultanan tapi kita bersama-sama. Jadi siapa yang mau, ayo. Nah, kemarin baru kita tanggal 6 kemarin kita ada goes. Goes Palembang Darussalam. Jadi di sini selain goes kita olahraga, karena budaya ini, goes sudah jadi budaya juga kan? Iya. Budaya sehat wong Sehat, kita. betul. Nah, selain budaya sehat itu kita juga ada namanya budaya edukasi sejarah. Dalam goes itu kita mengunjungi tempat bersejarah, yaitu kemarin adalah makam Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago. Nah, itu yang ada di Musi 6 itu. Nah, jadi mungkin banyak yang nggak tahu bahwa di samping Musi 6 itu ada makam Sultan Muhammad Mansur. Jadi itulah, sehingga kita udah gitu baru kita berbicara mengenai kebersamaan kita, mengenai adat budaya yang memang bukan milik orang Palembang tapi masyarakat Palembang, baik yang bergelar maupun tidak bergelar, yang tinggal di Palembang. Karena wong yang sudah di Sumatera Selatan tuh pasti ngaku wong Palembang. Iya, betul. Kapan ke Jawa, wong Oki bilang wong mano? Palembang. Palembangnya mano? Kayu Agung. Ya kan? Wong Lintang juga sama sana. Wong mana? Wong Palembang. Di mana Palembang? Lintang, Patawang. Jadi mungkin indikasi ini mungkin orang komunitas yang ada di Sumatera Selatan boleh ikut bergabung untuk memeriahkan milad ini sendiri. Betul. Semuanya masyarakat ini kita bergabung. Kita untuk melaksanakan namanya Bulan Budaya Palembang Darussalam. Jadi 1 bulan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan adat dan budaya yang memang tujuannya untuk melestarikan dan juga menghidupkan kembali budaya-budaya Palembang Darussalam. Artinya full 1 bulan Maret ini khusus rangkaian kegiatan milad kesultanan ini. Iya, ini aja dari minggu pertama aja udah ada 2 kegiatan, 3 kegiatan. Berapa komunitas Sultan yang terlibat? Komunitas ini kita pada saat ini sudah terkumpul 55 komunitas yang bergabung sama kita. Jadi nanti kemudian berjalan waktu pasti tambah banyak lagi nih. Jadi alhamdulillah dengan seperti ini komunitas itu merasakan lagi manfaat buat komunitas masing-masing, dan kita juga memberikan nilai wawasan sejarah dan budaya pada mereka. Tema milad ini apa nih secara umum? Tema milad kita ini adalah Sondok Piyogo. Adat dipangku, syariat dijunjung. Nah, itu jadi kita ini mengembalikan lagi eksistensi bahwa kita ini selalu mengadakan segala sesuatu adat kita yang ada kita hidupkan menjadi pegangan kita, tapi yang menjadi utama itu adalah syariat agama kita itu. Jadi tapi kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, budaya-budaya itu pasti berdasarkan syariat. Nah, itu. Jadi adat-adat yang kita ini selalu kita laksanakan berdasarkan syariat-syariat yang benar, kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Sultan tema besarnya kan mengembalikan syariat Islam. Iya. Nah, mungkin kita kaitkan dengan pemilihan putra-putri budaya tadi Sultan. Iya. Nah, kalau selama ini kan yang kita image dari putra-putri budaya ini kan lebih ke penampilan nih Sultan. Nah, mungkin bisa dibocorin sedikit nih, putra-putri budaya yang dimaksud dalam Sultan Palembang Darussalam ini prioritasnya ke mana Sultan? Jadi gini, tujuan kita membentuk putra-putri Palembang Darussalam ini adalah supaya terciptanya generasi muda yang tahu mengenai sejarah
adat budaya di Palembang Darussalam. Jadi kalau kita lihat banyak sekali generasi muda yang kemudian bilang, oh ada itu ya, oh ada ini. Nah, dengan adanya ini kita regenerasi kepada mereka, kita berikan mereka cara mereka berpikir. Cara kita mungkin berbeda dengan cara mereka berpikir, tapi kita kasih informasi yang seperti ini yang jelas, kemudian dia sebarkan dengan cara kekinian lah, cara-cara anak muda, silahkan. Nah, tapi kita juga memiliki namanya talenta-talenta, yaitu yang sudah kita didik, kita gembleng, sehingga memiliki karakter yang baik. Sehingga ya maaf lah, kalau misalnya kita lihat putra-putri yang lain, banyakan kan sebagai memang karena cantik-cantik, Iya betul. cakep-cakep. Biasanya kan itu kan, biasanya kan Sayangnya mereka tidak dikasih panggung. Panggung mereka cuma sebagai penghias. Apa salahnya ketika putra-putri Palembang Darussalam ini yang muncul, mereka bisa juga sebagai MC-nya, bisa juga sebagai yang bercerita atau yang bernyanyi. Jadi ini yang bisa jadi mereka itu Langsung terlibat bisa langsung. menjadi sarana edukasi juga mereka. Jadi mereka bisa menularkan edukasi kepada yang lain. Gitu. Tapi yang jelas intinya dari momen milad ini sendiri paling tidak kita mengenalkan kembali lah kepada generasi muda bahwa ciri-ciri Kesultanan Palembang Darussalam itu ya apa, kembali ke syariat Islam itu, Sultan. Betul, iya. Jadi memang kita ini ingin kepada semua generasi penerus dan juga mungkin kepada orang-orang tua kita ataupun juga yang sudah tua, mungkin mereka ada kerinduan, ada rasa apa namanya yang memang sudah menjadi fitrah atau yang muncul dari lubuk hati, kami wong Palembang. Mana nih khas Palembang yang asli, yang benar seperti apa? Bagaimana karakter orang Palembang yang sebenarnya yang baik seperti apa? Itu kan harus kita munculkan, sehingga ketika kita membentuk masyarakat Palembang, ketika kita ada kegiatan, orang udah tahu karakter Palembang, oh ini loh manfaat orang Palembang ini, orangnya ramah, orangnya baik, misalnya seperti apa, sehingga akan memicu minat-minat wisatawan datang ke sini. Dan juga satu lagi mungkin kami juga lagi sedang mempersiapkan bagaimana edukasi sejarah atau wisata religi ini bisa terjadi di Palembang, bisa lebih baik ya. Seperti orang ingin edukasi ke Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, kemana kan itu mereka paket. Nah, jadi bagaimanapun nanti kita coba membuat juga paket ziarah ke Sultan-Sultan atau pendiri Palembang Darussalam gitu kan. Bisa kita buat juga tuh, ada ziarahnya, ada paket wisatanya. Nah, ini ada request juga nih, Sultan. Oh iya. Ada pertanyaan dari Q. Ya. Nah, dari beberapa kegiatan kesultanan terlihat ada keterlibatan paguyuban seperti Bang Jafar. Nah, itu terus ada juga Puja Kusuma. Nah, ini kan arahnya ke politik nih, Sultan. Apakah tidak mempengaruhi misi budaya kesultanan? Makanya kita sudah bilang bahwa kita di Kesultanan Palembang Darussalam ini kita bersinergi dengan berbagai macam komunitas. Komunitas Bang Jafar, komunitas Puja Kusuma, ada komunitas KPPKN, ada komunitas sepeda, ada komunitas jeep, ada komunitas Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, ada Asosiasi Forwida, ada lagi masyarakat sejarah. Kita semua bersinergi. Mereka itu bagian salah satu. Mereka berpolitik ya silahkan, mereka bercari panggung politik. Tapi Kesultanan Palembang Darussalam tidak berpolitik. Yang kita majukan adalah kita sama-sama mengembangkan kegiatan-kegiatan budaya dan melestarikan adat istiadat di Kota Palembang ini. Jadi kalau bilang wah ini politik nih, kayaknya terlalu jauh deh kayaknya. Kalau gitu kan, kalau kita ngundang gubernur politik juga nanti ini. Enggak, sebenarnya kan mereka itu bagian dari Kesultanan juga. Mereka semua itu sama-sama bersinergi. Dengan keterlibatan dari komunitas ini ya kita tidak memastikan bahwa
kita pastikan bahwa tidak ada nilai politik di dalamnya Sultan ya. Ya Betul enggak. Sultan. Jadi gini, sekarang sebenarnya komunitas ini ternyata mencintai adat budaya, sejarah. Mereka ketika gabung dengan kita, mereka tahu, oh ada ini ya, oh begini ya. Jadi mereka kemudian merasa bagian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka adalah masyarakat kota Palembang yang memiliki komunitas yang merupakan bagian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Tapi isu yang beredar Sultan juga mau arah ke pencalonan wali kota juga kan? Atau jangan-jangan momen apa milad Kesultanan Palembang Darussalam ini dimanfaatkan untuk mempersatukan suara ini untuk pilkada. Masih jauh kayaknya itu. Kayaknya Tapi ada Sultan. Enggak, kalau ini kami alhamdulillah pada saat ini kami tidak berpikir ke arah sana. Kita tetap fokus bagaimana pelestarian adat dan budaya di Palembang. Yang alhamdulillah dengan semakin banyak komunitas yang mencintai adat budaya Palembang, tugas saya semakin ringan. Mereka juga ikut menularkan pada yang lain. Tapi kalau ada yang mengajak, oke. Mancing. Kalau itu kayaknya masih belum kepikiran deh kalau itu. Okay. Ini kan cuma mengkonfirmasi saja iya, Sultan. Betul. Tapi memang nggak ada salahnya juga ya. Kalau memang Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Pawas itu ikut terlibat dalam kontestasi politik. Nggak salah kan, betul kan? Sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Tapi sekarang fokus kami itu adalah bagaimana kita melestarikan adat dan budaya Palembang Darussalam yang sudah dibebankan dari leluhur pada kami. Nah, walaupun itu kayaknya saya masih berpikir keras seperti itu ya, walaupun ini karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah bagaimana menciptakan masyarakat Palembang Darussalam ini, bagaimana menularkan, bagaimana saya menjadi virus di masyarakat supaya mereka mencintai adat budaya. Bagaimana sehingga karakter Palembang itu terasa begitu nyampe sini. Bukan yang terasa bau cukonyo, tapi terasa nian wong Palembang begitu ketemu seperti kita di Bali nih. Kapan nyampe ke Bali pasti kita nak senyum terus. Selain udaranya bagus, ketika ketemu orangnya senyum semua, ketika bertanya ramah. Nah, itu kita harus ciptakan itu di Palembang. Bagaimana menciptakan sarana rekreasi yang nyaman sesuai dengan kita yang budget murah seperti itu. Bagaimana? Jangan kita segala satu demi proyek atau formalitas tidak tepat sasaran. Betul. Ya kan? Kita jadi bagaimana nih dengan permainan anak kita mulai push permainan anak ini bagaimana caranya supaya berkembang. Bagaimana kuliner Palembang ini yang sebelumnya tidak bisa mendunia kita bikin mendunia kayak gitu. Jadi kita mulai sama-sama deh. Saya juga punya pemikiran yang bisa kita sama-sama mengkombinasikan sehingga insya Allah ke depan kalaupun Palembang ini karakter masyarakatnya menjadi karakter yang baik, karakternya yang bermanfaat, yang menjadi cerminan bahwa Palembang ini kota yang Darussalam, tempat keselamatan. Baik, pemirsa, itulah cita-cita dari Sultan Pawas, bahwa karakter yang Darussalam, Palembang Darussalam, dan itu akan lebih mudah jika Sultan Pawas masuk dalam mancing lagi. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas bersama Sultan Pawas Diraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.